Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan inilah kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya adalah sebagaimana yang kita harapkan dan kita cita-citakan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula semoga salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan tausiah yang berjudul aktualisasi spirit kuntum khaira ummah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melengkapi umat manusia itu dengan panca indera yang lengkap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada umat manusia, yaitu berupa akal, yang mana akal ini bertujuan adalah untuk mampu dan bisa kita berpikir apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan umat manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya sekedar sebaik-baiknya bentuk, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan umat manusia pedoman hidup, tuntunan hidup, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'an ini umat manusia bisa menentukan arah hidupnya yang lebih baik. Dengan Al-Qur'an ini umat manusia bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an inilah umat manusia mengetahui mana akidah, syariah dan muamalah, termasuk juga ibadah, bagaimana kita bermuamalah, dan dalam pergaulan kita sesama manusia, hablum minan nas dan juga hablum minallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
tidak semua umat manusia itu mulia di sisi Allah. Tidak semua umat manusia itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah, di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya takwa adalah, yaitu kita bisa dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kita bisa dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak berbuat maksiat dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjadi orang yang terbaik, tidak cukup hanya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga kita tidak cukup hanya kita menjauhi dan meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan kemungkaran. Tetapi kita bisa dan mampu mengajak, memerintahkan dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tentu dengan cara-cara yang baik pula. Demikian pula, bukan hanya sekedar kita menjauhi, meninggalkan perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan, tetapi kita juga bisa dan mampu mencegah, melarang orang lain agar tidak berbuat kemaksiatan dan perbuatan kemungkaran. Inilah yang sering kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita ingin termasuk golongan orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Kamu sekalian itu adalah umat pilihan. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu sekalian bisa dan mampu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dengan cara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu sekalian mencegah, melarang terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, ketika kita ingin masuk dalam golongan orang-orang yang pilihan, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Dan kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan inilah yang sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini dapat tegak dan terlaksana di daerah kita, khususnya di daerah Sepakat Segenap ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hendaklah kita merubah karakter kita menjadi karakter dan sifat yang mulia, menjadi karakter yang baik, dan dapat kita mencontohkan suri teladan yang baik kepada diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang lain untuk bersalat berjamaah di masjid, sementara kita tidak pernah melaksanakan salat berjamaah di masjid? Bagaimana mungkin kita mengajak orang lain untuk hobi berzakat, infak dan sedekah,
sementara diri kita tidak gemar untuk berzakat, infak dan sedekah? Bagaimana mungkin kita menyuruh orang berdisiplin dalam bekerja, sementara diri kita tidak pernah kita disiplin dalam bekerja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan syariat Islam di muka bumi ini. Terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat dan kepribadian yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diterima bagi para sahabat dan para masyarakat di lingkungan Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kita gunakan bahasa-bahasa yang baik. Kita gunakan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Ketika kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik, ketika kita melarang orang lain untuk tidak berbuat maksiat dan kemungkaran, kita gunakan bahasa yang lemah lembut sehingga orang tidak sakit hatinya mendengar ucapan kita. Sebagaimana kisah seorang ulama dengan seorang pengembala unta. Kisah ini diceritakan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Ibnu Husaymin. Suatu ketika si pengembala unta ini pada waktu sore kebiasaannya, yaitu menimba air sumur dan menampungkannya ke bak penampungan air. Ketika menimba ini terdengarlah suara azan. Berkumandanglah suara azan di masjid, sehingga para wilayatul hizbah, penegak syariat Islam, penegak amar ma'ruf nahi munkar, menghampiri si pengembala unta ini tadi. Wahai fulan, apakah kamu tidak mendengar suara azan? Apakah kamu tidak memiliki telinga sehingga kamu tidak mendengar kumandang azan? Apakah kamu bukan seorang muslim sehingga kamu mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Kemudian pengembala unta ini, bukannya dia mematuhi apa yang diperintahkan dan disuruh wilayatul hizbah, justru si pengembala unta ini tadi marah dan emosi dan memukul wilayatul hizbah tadi dengan menggunakan tongkat sebagaimana kebiasaannya memukul unta-unta tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka wilayatul hizbah dan beserta kawan-kawannya pergi dan meninggalkan pengembala unta tadi dan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat berjamaah, wilayatul hizbah ini menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya tadi sore sebelum maghrib kepada seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama, sehingga ulama ini tertegun dan berpikir apa sebenarnya yang telah terjadi. Keesokan harinya seorang syekh ini tadi, seorang ulama ini tadi mendatangi sebuah sumur. Ketika azan berkumandang, syekh ini tadi menggantungkan sorbannya di ranting pohon. Kemudian dia mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, seorang ulama ini tadi mengucapkan kepada pengembala unta, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena kamu adalah orang baik. Kamu telah banyak berbuat kebaikan. Kamu telah banyak memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Bahkan diri saya sendiri juga mengambil manfaat yang telah kamu lakukan, yaitu mengambil air wudhu di bak ini untuk berwudhu. Wahai pengembala, wahai fulan, marilah kita melaksanakan panggilan azan ini tadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala
marilah kita memenuhi perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Kemudian si penggembala unta ini tadi sadar bahwa dirinya memang seorang muslim, memang harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senang hati si penggembala ini pergi sama seorang ulama tadi menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Belum? Udah? Hah? Oh. Nah. Inilah makna yang dapat kita ambil untuk penegakan syariat Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua kata itu tadi. Pertama, kita rubah diri kita ini menjadi perilaku yang baik, akhlak yang terpuji. Dan yang kedua adalah ketika kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kita menggunakan bahasa komunikasi yang baik, bahasa komunikasi yang lemah lembut, dan bahasa kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ada lagi kemaksiatan dan kemungkaran di daerah kita ini, di lingkungan kita. Maka hendaklah apa yang kita harapkan, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik, termasuk golongan orang-orang yang terpilih, yaitu menegakkan syariat Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala